Masih menunggu kabar selanjutnya dari agent ya teman-teman. Mudah-mudahan semoga nanti prosesnya itu lancar. Ini proses perpindahan majikan yang kelima selama di Taiwan. Koper aja masuk lemari, apalagi kamu, suamiku selalu ada di hatiku, cie. Nah, ini ceritanya itu aku packing sudah 95% ya teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Vihalia Channel. Gimana nih kabar teman-teman online, sahabat-sahabat YouTube? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan di setiap urusan teman-teman masing-masing. Diberi rezeki yang berkah-barokah, melimpah ruah, yang pastinya halal ya. Amin amin Allahumma amin. Nah, sesuai dengan judul ya teman-teman, packing persiapan untuk pindah majikan. Jadi persiapan aku itu sudah 95% dan nanti 5% nya nanti menyusul jikalau agent mau jemput aku. Jadi kalau kita kerja di luar negeri itu programnya adalah kontrak kerja ya. Kalau di Taiwan itu kontrak kerjanya 3 tahun, kalau di Hong Kong, Singapura, Malaysia itu cuma 2 tahun kerja saja. Terus kalau di Taiwan ini, kalau kita sudah finish, kita itu bebas ya, bebas milih misalnya kita mau cuti atau kita mau ganti majikan baru. Betah karena butuh itu sudah hal yang biasa ya teman-teman. Kita bertahan di satu majikan selama 3 tahun. 3 tahun itu ya cukup lumayan lama ya, kalau dihitung itu 1025 hari. Dengan drama-drama setiap hari itu berbeda-beda, alias ceritanya itu selalu berbeda-beda. Dan pasti selalu ada suka dan dukanya. Seperti ini ya teman-teman. Nanti sebentar lagi backgroundnya ini tuh juga sudah berganti. Backgroundnya juga tidak ini lagi, dan berganti background yang baru setiap ngevlog. Dan tempat ini juga nanti akan jadi kenangan. Di sini tempat aku kerja ya, ruang kerja aku di sini. Di sini tempat cuci baju, dan ini backgroundnya nanti akan berganti dengan kegiatan dan setiap harinya itu berbeda. Dan ini teman-teman ya, aku mengumpulkan Fabio sebanyak ini, dan satu pun itu aku belum pernah dapat sama sekali. Ya sudah, memang mungkin belum rezekinya aja ya. Berdoa nanti suatu saat bisa mendapatkan rezeki dari Fabio, padahal sudah dikumpulkan loh ya, tapi ya tetap belum dapat rezeki. Di sini adalah tempat ternyaman ya teman-teman. Nah, nanti backgroundnya akan berganti. Sebentar lagi teman-teman, tinggal menghitung hari, dramanya akan selesai dan kita akan perjuangan yang baru, dan kita tetap menjalani kehidupan yang penuh perjuangan, dan kita tidak boleh menyerah. Dan kita juga tidak dapat melihat pemandangan yang indah seperti yang di sana teman-teman. Nah, pemandangan gunung yang sangat indah ini kita tidak bisa melihat lagi. Di sana ada pegunungan ya teman-teman, ada gunung-gunung juga, ada bangunan-bangunan. Dan di sana kita juga dapat melihat pemandangan gedung 101, tapi sayang hari ini tuh gedungnya tidak terlalu kelihatan jelas karena hari ini tuh ada panas, terus ada dinginnya juga. Dan perjuangan tidak akan berhenti di sini saja. Kita akan terus ketemu dengan kehidupan yang baru, dengan pengalaman-pengalaman pekerjaan yang baru juga ya teman-teman ya.
di sini ada 3 koper ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh tidak mau membawa barang-barang terlalu banyak, tapi ini udah tak packing. Ini ada 1, terus paling besar 1, jadi 2, ditambah lagi yang ini 3. Itu koper sedang, koper besar, dan koper yang ini. Dan nanti ada tas ini nanti dicangklong saja. Terus nanti yang 5% nanti persiapannya, nanti ada yang tak taruh di tas ini. Jadi nanti bawa kayak gini, terus ini, terus sama koper 3 ini. Semoga nanti prosesnya itu lancar ya teman-teman, dapat majikan yang lebih baik lagi. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya teman-teman, nggak kerasa 3 tahun itu berjalan begitu cepat. Dan di sini aku mau sedikit cerita atau sharing ke teman-teman. Jadi pas bulan 4 itu aku tanya ke nenek kan. Itu kan setelah menerima gaji, aku tanya ke nenek, "Nek, ini aku kerja di sini sudah hampir selesai. Nenek mau ganti TKW apa enggak?" Terus nenek itu langsung jawab, "Iya, aku mau ganti TKW." Nah, setelah aku tahu jawaban dari nenek, aku langsung menghubungi agent ya teman-teman. Aku bilang ke agent bahwa nanti bulan 12 itu aku akan berhenti kerja di sini, kontrakku sudah habis dan nenek akan ganti TKW yang baru menggunakan agennya nenek sendiri. Jadi aku kesini itu menggunakan agenku sendiri. Jadi ceritanya kan sebelum aku datang ke sini, nenek itu sudah gonta-ganti TKW teman-teman ya. Jadi nenek itu punya agen sendiri, aku pun juga mempunyai agen sendiri. Jadi pas aku kerja di sini itu menggunakan agen aku. Terus aku sudah ngomong ke agen ya teman-teman. Setelah itu ya sudah, ini masih bulan 4, nanti bulan 8 kita memastikan ke majikan kamu gimana dia memang benar-benar mau ganti TKW atau tetap sama kamu. Dan ternyata agen sudah menghubungi majikan di bulan 8 itu ya teman-teman. Dan nenek bilang juga mau ganti TKW. Dan pas itu aku juga beli kardus, aku kan juga kemas-kemas karena barang-barang aku di sini itu juga lumayan banyak. Aku beli kardus indek waktu itu dan alhamdulillah pengiriman 1 bulan 4 hari itu sudah sampai di alamat tujuan teman-temannya, dari Taipei sini menuju ke Blitar. Aku di Blitar ya teman-teman, Blitar kota. Kalau teman-teman dekat dengan aku silahkan mampir ke tempat aku. Terus kemudian setelah aku packing barang aku ya teman-teman, dan ternyata barang aku tuh masih banyak. Terus sebenarnya aku tuh pindah majikan itu nggak mau membawa barang-barang banyak, dan ternyata masih ada 2 koper dan 1 tas ransel, ada juga tas yang tak buat bawa naruh HP. Pokoknya pas aku di dalam mobil itu bisa tak pangku di situ. Dan banyak banget teman-teman pengalaman yang tak ambil aku kerja selama 3 tahun di sini. Di sini tuh banyak banget pengalamannya ya. Yang dulunya itu aku cuman fokus jaga pasien. Nah, di sini tuh aku semuanya kerjakan teman-teman, dari belanja sayur, terus masak, terus kemudian nyuci baju, nyetrika baju. Dan di Taiwan ini tuh sangat jarang banget ditemukan majikan itu yang bajunya itu disetrika. Kebanyakan itu baju itu sudah dicuci, kemudian kering, langsung dilipat taruh lemari. Jarang banget teman-teman, walaupun orang kaya itu jarang banget bajunya itu disetrika. Jadi cukup dilipat kayak gitu aja. Dan di sini itu majikan keempat aku selama aku kerja di Taiwan ya teman-teman. Dulu itu gonta-ganti majikan seperti itu. Majikan pertama dulu aku masih ada di PT. Aku stay di PT itu 1 minggu, alhamdulillah langsung interview, terus kemudian tanda tangan job, terus proses kayak gitu ya teman-teman. 3 bulan alhamdulillah bisa terbang ke Taiwan. Tapi pas waktu setelah itu, kalau nggak salah ya, setelah itu teman-teman itu yang interview setelah aku sudah pada terbang teman-teman, dan aku itu belum terbang. Terus aku tanya ke losenya itu, ternyata nenek yang mau aku jaga itu sudah sakaratul maut teman-teman. Jadi mau nggak mau aku juga harus lanjut proses dan aku ganti majikan. Di situ aku interview ada 4 majikan teman-teman, mana yang duluan melengkapi
persyaratan untuk mengambil TKW itu yang deal ya teman-teman. Alhamdulillah pas itu aku dapat job jaga kakek umur 75 tahun. Dan kersane ngalah teman-teman, aku diberangkatin sama majikan itu ya. Aku kerja di situ 2 minggu teman-teman. Kan waktu dulu kan masih ada corona, jadi masih ada kayak karantina ya, karantinanya kan 2 minggu. Aku keluar karantina itu baru dikabarin setelah keluar karantina kita ada medikal teman-teman. Nah setelah medikal diantarin ke rumah majikan. Nah pas di rumah majikan itu dikabarin bahwa majikan itu putus kontrak. Alasannya apa? Alasannya kakek yang mau aku jaga yang umur 75 tahun tadi tidak mau dijaga sama TKW. Dan kakeknya ini bisa dibilang kayak puber kedua kayak gitu, terus mempunyai pacar teman-teman ya. Jadi pacar akongnya ini tadi mau dijaga sama pacarnya, nggak mau ambil TKW. Jadi si majikan ini tadi keberatan juga untuk putus kontrak aku. Terus kemudian majikanku yang nomor 2 itu mencarikan majikan, kan merasa kayak nggak enak kayak gitu ya teman-teman. Terus mencarikan majikan baru untuk aku dan ketemu dengan temannya. Di temannya majikan ini kan majikan ketiga ya. Yang ini tadi sakaratul maut, yang kedua 75 tahun tadi. Terus yang ketiga ini masih temannya dengan majikan yang nomor 2. Aku menjaga nenek umur 83 tahun. Nenek ini pas waktu interview tuh baru keluar dari rumah sakit karena operasi di sini teman-teman. Jadi membutuhkan tenaga TKW dan sebelumnya itu belum pernah mengambil TKW. Sebelum aku itu belum pernah sama sekali mengambil TKW. Dan mereka ini sangat baik-baik banget teman-teman ya. Menghargai kerja keras kita, terus kemudian fokus untuk mengurus pasien saja. Kemudian lanjut cerita lagi di majikan ketiga ini tadi, aku setengah perjalanan nenek umur 83, jalan 83 tahun itu aku 1,5 tahun kerja di nenek ini tadi yang umur 83 tahun. Ini tadi nenek meninggal dunia teman-teman, dan alhasil di situ kan nggak ada, misalnya aku mau tetap kerja di situ tapi itu majikan tidak ada job untuk aku, misalnya cuman bersih-bersih terus jaga anak kecil, itu nggak ada teman-teman. Jadi majikanku yang nomor 3 ini mencarikan majikan baru untuk aku, jadi masih bertemu dengan temannya majikan juga. Yang ini itu temannya majikan aku yang ketiga. Jadi di sini itu majikan keempat aku selama aku di Taiwan. Dulu pun aku juga tidak bisa bahasa teman-teman. Dulu yang mengajari aku adalah nenek yang 81 tahun tadi, yang majikan aku ketiga. Ini tuh telaten banget karena dulunya itu juga kayak lose itu, kayak lose di sekolahan kayak gitu, guru juga, tapi gurunya itu guru piano kayak gitu. Terus telaten banget kayak gitu loh teman-teman. Aku nggak paham ini dijelasin, aku nggak paham ini dijelasin. Terus kan aku kayak bahasa di sini kan ada bahasa Hokkien sama Thai ya. Terus aku bahasa Thai ini aku nggak bisa teman-teman. Sampai sekarang aku nggak bisa. Jadi misalnya kita bercakapan dengan majikan, yang penting majikan itu tadi paham apa yang kita maksud, karena kan setiap orang itu logatnya nggak sama ya. Kembali ke topik yang awal tadi, berarti kan di sini aku di majikan keempat. Berarti kan ini proses perpindahan majikan yang kelima selama di Taiwan. Mudah-mudahan nanti majikannya itu baik-baik banget, baik banget, terus bisa menghargai kerja keras kita. Kita kan juga bisa dikatakan itu kan PRT ya teman-teman. PRT itu pembantu rumah tangga. Semoga majikan itu bisa memperlakukan kita itu sebagai manusia gitu, bisa menghargai kerja keras kita, bisa mengerti kita kayak gitu. Dan kalau ditanya sudah sampai mana prosesnya, jadi pas tanggal 13 November tahun 2024 itu aku dihubungi sama lose penerjemah aku, disuruh untuk membuat video perkenalan diri menggunakan bahasa Mandarin. Terus kemudian suruh foto setengah badan sama foto full badan kayak gitu. Pas tanggal 13 malam itu aku langsung buat ya teman-teman. Aku langsung buat video perkenalan diri menggunakan versi aku. Terus kemudian aku juga setor foto full badan sama setengah badan itu. Terus kemudian tanggal 25 itu sudah dikirim dokumen untuk untuk majikan tanda tangan, misalnya mau
finish kontrak kayak gitu teman-teman. Jadi tanggal 25 itu sudah dikirim dokumen ke alamat majikan yang ini. Dan sekarang itu aku membuat video pada tanggal berapa sekarang? Tanggal 8. Aku membuat video pada tanggal 8. Jadi nanti masih menunggu kabar selanjutnya dari agent ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya nanti kalau aku sudah pindah di sini, detik-detik aku keluar dari sini dan nanti sampai di rumah majikan baru, insya Allah kalau aku bisa membuat video ya aku buat, kalau nggak bisa buat ya nanti pokoknya bagaimana caranya aku bisa ngevlog kayak gitu ya teman-teman, tapi ya nggak janji insya Allah. Dan videonya cukup sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah mendengar celotehan aku, cerita aku selama aku kerja di Taiwan sini ya teman-teman, yang sudah mengikuti video aku dan mendukung terus channel YouTube aku. Ya sudah, videonya tak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Bye bye.